Shalom warga kerajaan, tema kita berbicara tentang orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ada seorang muda yang luar biasa tapi jarang diceritakan, yaitu Jonathan bin Saul. Seringkali kalau kita bicara melawan orang Filistin, selalu yang diceritakan bahkan di sekolah minggu, Rocky dan sebagainya adalah David anak Isai. Tapi kita lihat di sini dalam 1 Samuel 14, dia yang memulai peperangan melawan tentara Filistin. Dan jangan lupa ayat sebelumnya dikatakan orang Israel tidak punya senjata. Ya, tidak punya senjata, hanya Saul dan Jonathan yang punya pedang dan tombak. Dan saat itu dia berkata kepada seorang yang lebih muda lagi, ya, yang masih remaja, yaitu his armor bearer. Saya percaya Jonathan masih muda waktu itu, karena dia ya contemporary daripada David, kurang lebih ya usia 20, karena dia sudah jadi tentara. David lebih muda. Tetapi yang pembawa senjatanya ini ternyata yang lebih muda lagi. Jadi jangan anggap mau dianggap rendah sekalipun kau muda. Dan dia berkata, mari kita menyeberang. Mari kita tantang tentara Filistin. Sementara yang lain sedang sembunyi. Tuhan sedang memberikan spirit semacam Jonathan dan pembawa senjatanya, his armor bearer. Dan saat itu saudaraku, Filistin ada di seberang sana. Dan untuk pergi ke sana harus yaitu naiki tebing yang sangat tinggi dan sangat berbahaya sekali. Dan di situ ada 2 lamping gunung, di mana saudaraku itu lorong yang sempit dan itu tempat yang baik untuk duel. Dan apa yang terjadi? Dia berkata pada pembawa senjatanya, nanti kalau orang Filistin berkata, naiklah kemari. Itu hal yang paling bodoh yang bisa dilakukan seorang tentara. Itu tanda bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan pada kita. Apa yang hilang daripada kita? Holy boldness. Daring. Apa yang saya belajar dari Bapak rohani saya? Saya dulu his armor bearer. Dan dia sangat daring, sangat berani, sangat bold. Dan itu yang saya belajar dari beliau. Dan pada saat itu, yang anak muda ini berkata, apa saja yang engkau katakan, aku pokoknya sepakat. Dia seperti bayangannya. Dan apa yang terjadi saudaraku, mereka mengalahkan tentara Filistin. Dan saat itu 20 orang tentara Filistin bersenjata lengkap. Saudara bisa bayangkan kalau dari gambar di belakang ini, ya betul-betul dia cuma punya pedang dan 1 tombak saudara. Dan armor bearer-nya yang membawa perisai. Perisai gambaran faith. Iman. Dan anak muda ini ikut membunuh yaitu 20 tentara Filistin tadi. Apa akibatnya? Mereka semua mengalami kegoncangan luar biasa. Bahkan bumi bergoncang. Saya heran kisah ini kok jarang diceritakan. Dan hari ini saya ceritakan pada saudara bahwa Tuhan sedang akan memakai Jonathan dan the armor bearer itu. Kenapa namanya gak disebut? Put your name kepada dia. Karena itu cari seorang pemimpin rohani yang punya holy boldness, keberanian karena benar, keberanian karena kekudusan. Belajar pada dia, jadi bayangannya. Dan kamu akan mengalami dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apa pesan moral daripada tentara dari cerita ini? Jonathan tidak cerita pada Saul, pasti dilarang. Gila kamu, itu mereka bersenjata lengkap, kita gak punya apa-apa. Tetapi dia berkata, orang Filistin adalah tidak berhak untuk dapat kemenangan. Filistin artinya imigran. Dan dia berkata, Filistin yang tidak bersunat. Dia berkata, aku masih muda. Tetapi aku bersunat artinya, aku punya perjanjian dengan Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Allah yang memberikan kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, maybe gereja Tuhan dalam keadaan seperti ini. Tidak banyak yang punya senjata. Itu firman Tuhan. Dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah kuasa daripada firman Allah. Dan saya percaya pada saat itulah hati daripada tentara Filistin jadi gentar. Sehingga mereka mengajukan yaitu Goliat untuk bertempur dalam 1 Samuel selanjutnya 16 dan selanjutnya. Tetapi dimulai kemenangan daripada Jonathan bin Saul. God bless you. Jadilah armor bearer yang baik. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita hari ini sangat luar biasa. Amin. Amin.
Dan saya percaya bahwa kita yang hadir sore hari ini adalah kekasih-kekasih Tuhan yang merindukan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa sore hari ini. Amin. Dan saya juga menyapa bagi saudara-saudara yang ada di rumah, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan, sebab hanya Dia yang layak kita sembah dan agungkan dalam kehidupan kita. Kami datang padamu Tuhan, kami bawa setiap pujian kami menyembahmu Yesus. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Kami bawa setiap pujian kami, penyembahan kami bagimu Tuhan. Ya Rabbasyanan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan sebab Kau yang layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau layak terima puji. Sebab Kau yang layak
sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari saudara, sebab Kau layak terima puji. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah, sebab hanya Kau yang layak terima pujian Tuhan. Mengangkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan, kami tanda kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima puji. Kau yang layak Tuhan, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi kita katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oh, Raja di atas segala raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah, kita katakan haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus, sebab Kau yang layak terima segala hormat kemuliaan. Hanya bagimu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, sebab tiada yang lain, hanya Kau yang kami sembah. Oh, terpujilah nama-Mu. Mari kita mengangkat suara kita, sembah Dia. Dia barabashata karala barabara namas. Yesus, Yesus, kami sembah. Kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah. Yesus, tiada barabara namas. Oh Tuhan, tiada barabara namas. Yesus, hanya Kau yang kami sembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji
tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah kita. Katakan haleluya. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Di bumi seperti di surga Tuhan. Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak kami sembah Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang besar. Sebab hanya Engkau yang kami layak tinggikan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Rahman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya, tiada menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya, Yesus Allah berkuasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasa-Nya. Rahmat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya, tiada menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya, Yesus Allah berkuasa. Puji nama-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya, Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Oh, Yesus Allah berkuasa. Engkau Allah yang perkasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita begini. Angkat tinggi-tinggi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati, katakan. Kamu diberkati, kamu diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan. Saya percaya bahwa kita adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Sebab Kau punya tujuan rencana yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Rawashi. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Engkaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi,
Tuhan sejenak saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, izinkan Tuhan membajak hati kita bersama-sama dengan pujian dan penyembahan kita hari ini. Mari sembah Dia. Lebih lagi buat Tuhan. Jangan hiraukan kanan kirimu. Ini antara engkau dengan Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, inilah persembahan hidup kami yang kami persembahkan buat Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kami akan tetap berada di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Sebab ketika kami berpegang dengan kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan, apapun keadaan sekeliling kami tidak akan membuat kami goyah. Dan kami mau membangun terus kekuatan rohani, kekuatan di dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kuatkan umat-Mu Tuhan, memasuki pertengahan tahun Tuhan. Engkau sudah menganugerahkan kami roh yang luar biasa, sehingga kami hari ini boleh setia, boleh semakin tekun. Bahkan kami boleh bertahan, dan bukan hanya bertahan, menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat umat-Mu dengan firman-Mu, sehingga Tuhan kami hari ini dikuatkan kembali Bapa. Yang lemah benar-benar Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lupa akan perjanjian-Mu diingatkan kembali bahwa Tuhan merancangkan hal-hal yang terbaik buat kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siapkan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat kerajaan yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Coba kasih senyum dong kanan kiri yang termanis. Pakai masker tuh kelihatan wajahnya matanya tuh agak sipit kalau senyum. Haleluya. Katanya senyum itu ibadah Saudara. Jadi kalau kita tersenyum kepada orang, itu luar biasa sekali bisa memberkati. Siapa tadi menikmati pujian dan penyembahan? Haleluya. Saya percaya Saudara, ketika kita menikmati pujian dan penyembahan hari ini, kita pun Saudara sudah disembuhkan. Amin. Sudah dikuatkan oleh Tuhan. Sudah diberikan pengharapan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Wow. Saudara, saat-saat ini kita membutuhkan apa yang dinamakan kekuatan. Ya, tanpa kekuatan maka kita tidak akan bisa melalui begitu banyak rintangan. Ya, saya mendengar Saudara begitu banyak orang ketika menghadapi ujian seperti sekarang ini, masa akademik corona, banyak Saudara yang mengalami masa-masa sulit. Namun saya lihat di sini semuanya bisa bertahan, bisa melaluinya, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Yang paling meriah tepuk tangannya buat Tuhan. Saya akan beri judul hari ini ya, tentang membangun kekuatan di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita butuh apa yang dinamakan satu power atau kekuatan. Mobil itu butuh power, kekuatan untuk bisa jalan. Dan tentu Saudara, kekuatan ini ada yang menopang, bukan karena kekuatan sendiri.
Saudara yang kasih Tuhan, kita baca dulu ya di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras tentunya. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, mungkin monitornya dikecilin. Ya, saudara, ada sesuatu yang memang harus kita perlukan hari-hari ini, yaitu kuat, dan bukan kuat di dalam diri kita sendiri, tetapi kuat di dalam Tuhan. Karena ada banyak orang, saudara, membangun kekuatannya untuk mengalahkan situasi, untuk mengalahkan apa yang sedang terjadi saat ini. Ternyata semuanya sia-sia. Bahwa kekuatan kita itu hanya kita bisa dapatkan untuk mampu mengalahkan dunia ini ketika kita kuat di dalam Tuhan. Rasul Paulus waktu menuliskan ayat ini, maka saudara, dia tahu persis bahwa kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri, maka dia bisa menjadi lemah, bisa menjadi orang yang putus asa, mudah kecewa dan lain sebagainya. Karena begitu berat tekanan, begitu banyak tantangan yang ada di depan. Demikian pun dengan kita hari ini. Tuhan mau kita kuat, bahkan kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Ada banyak orang mengandalkan keuangannya, ada banyak orang mengandalkan jabatannya, ada banyak orang mengandalkan hartanya, saudara. Tapi kita mau mengandalkan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kekuatan ini bisa kita bangun, sehingga saudara kita menjadi orang-orang yang benar-benar melewati tahun 2021, karena kita bicara tentang akademi virus corona atau pandemi corona ini orang bilang tidak bisa diprediksi kapan bisa selesai. Dan itu menggoncangkan banyak aspek dalam kehidupan kita, bisnis kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, saudara, keluarga kita, pendidikan anak-anak yang lagi sekolah, semuanya digoncang. Kalau kita tidak kuat, wow, kita akan menjadi orang-orang yang pulang dengan tangan hampa dan menjadi orang-orang yang gagal. Baik, selanjutnya kita lihat dulu ya. Saya baca-baca artikel, saudara, dan saya pernah nonton serial ini ya di dalam televisi. Nah, di sini disebutkan Alexei Novikov, 24 tahun, itu berasal dari Ukraina dengan berat kurang lebih 136 kilogram, ya, lebih dari Pak Michael dan Pak Yohanes ya. Jauh ya. Nah, dan tinggi badan 185. Jadi dia pemenang sebagai pria terkuat di dunia tahun 2020 lalu, saudara. Nah, ini kan sedang dilombakan lagi. Nah, saudara, kalau lihat gambar ini, saudara mungkin berkata begini, wih, ini orang ini hebat, orang ini luar biasa. Tapi ini gambaran fisik, bukan rohnya. Karena saya pernah juga bilang, ada orang yang kuat, sering gym gitu ya, sering fitness, sering olahraga, tetapi bisa bunuh diri. Karena apa? Fisiknya kuat tapi rohnya lemah. Iya, podo wae gitu kan, sami mawon, saudara. Karena apa? Karena ternyata kekuatan jasmani ini tidak bisa kita andalkan untuk menghadapi sesuatu yang ada di depan kita. Bahkan artis terkenal, saudara, pengusaha yang kaya raya, kurang apa coba, saudara? Bisa mati, bisa bunuh diri di rel kereta api. Ada yang terjun dari gedung yang tinggi sehingga dia harus mati, saudara. Semuanya oke. Sekarang banyak orang juga, saudara, rumah tangga berantakan. Kurang apa, saudara, artis-artis kita? Ganteng ya iya gitu kan. Cantik ya iya. Harapan para pria, wah, saya nanti kalau punya istri mau yang cantik. Kenapa? Karena pasti kehidupan saya langgeng dan senang. Ternyata tidak terbukti, saudara. Demikian juga yang wanita-wanita. Saya mau pria yang ganteng, nanti pasti perjalanan rumah tangga saya pasti senang, pasti bahagia, pasti langgeng. Ternyata tidak menjamin, saudara. Artinya ada satu yang harus kita perhatikan di luar aspek jasmani, yaitu rohani kita. Yang setuju katakan amin. Rohani kita. Nah, kita bahas dulu dan cek
Apa sih definisi kuat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Jadi bukan hanya berbicara fisik. Kita lihat saudara, ya maaf kecil ya. Jadi saya akan bacakan ada 11 di sini pengertian kuat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bukan hanya soal fisik. Yang pertama banyak tenaganya, gayanya, dayanya, mampu mengangkat dan seterusnya. Tahan, ya artinya tidak mudah patah, tidak mudah rusak, tidak mudah putus dan sebagainya. Tidak mudah goyah, teguh, pendirian, teguh kemauan dan sebagainya. Ketat tentang pertahanan, ketat penjagaannya dan seterusnya. Tahan menderita, sakit dan seterusnya. Kemudian kencang. Kalau ada angin, dia tetap angin itu kencang. Kemudian berat tekanannya, kemudian keras, nyaring, erat. Ya tentang ikatan yang kuat. Kemudian mampu untuk berbuat sesuatu atau mempunyai kuasa berbuat sesuatu. Yang 11 terakhir, mempunyai keunggulan, kecakapan dan sebagainya dalam suatu pengetahuan. Nah, saudara, ternyata kalau saya lihat definisinya, itu bukan hanya berbicara fisik saja, tetapi juga kehidupan yang ada di dalam fisik kita, yaitu roh dan jiwa kita harus kuat. Amin. Hari ini saudara, jangan hanya perhatikan jasmani, tetapi ayo mulai perhatikan rohani kita. Jasmani saudara tidak akan menjamin saudara akan tetap langgeng, tetap stabil, tidak saudara. Dan yang Tuhan mau, kita mau memperhatikan yang rohani. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, saya akan bahas 3 hal ini untuk kita tetap menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama begini saudara, membangun roh yang kuat. Katakan bersama saya, membangun roh yang kuat. Saudara, saya pernah jelaskan bahwa saya atau saudara dan saya sebagai manusia, definisinya begini saudara. Manusia adalah makhluk roh, perhatikan. Manusia adalah makhluk roh yang menempati tubuh dan memiliki jiwa. Sekali lagi saya ulangi. Manusia adalah makhluk roh yang menempati tubuh dan memiliki jiwa. Apa buktinya saya katakan manusia itu makhluk roh? Karena nanti kita akan meninggal atau mati saudara. Itu artinya begini, roh berpisah dari tubuh kita. Ya, yang akan tetap bertahan hidup ini adalah roh. Jasmani kita terbatas. Terbatas karena apa? Karena sakit. Terbatas karena apa? Usia sudah tua. Kemudian terbatas karena apa? Peristiwa tertentu sehingga kecelakaan, baik pesawat, mobil, motor atau lain sebagainya saudara. Itulah manusia. Jadi pastikan saudara dan saya hari ini mengerti, saya ini roh yang menempati tubuh dan punya jiwa saudara. Saya bacakan ayatnya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, ayat ini jelas mengatakan Rasul Paulus bahwa ketika kita hidup, kita harus memperhatikan roh kita. Kalau kita hanya memperhatikan daging, baik itu jasmani kita kuatkan, kemudian hal-hal yang kedagingan lain saudara, ekonomi itu baik tapi bukan sebagai sesuatu yang harus diutamakan. Baik itu aspek-aspek jasmani lainnya saudara. Tapi kalau roh kita tidak perhatikan, maka ancamannya begini saudara, kita mati. Tetapi kalau kita memperhatikan roh, maka Tuhan katakan kita menjadi orang yang hidup. Pastikan saudara dan saya hari ini memperhatikan rohani. Sebab nanti saudara ketika kita meninggal dunia, siapa sini antri siap meninggal dunia? Saya. Tapi tidak tahu yang keberapa saudara. Tidak peduli usia ya. Oh jangan bilang saudara, wah saya masih muda, si A sudah 70 tahun pasti dia duluan dipanggil. Belum tentu loh. Belum tentu. Yang masih muda banyak dipanggil Tuhan. Makanya saudara, yang harus kita perhatikan, kalau kita memperhatikan roh, dan roh ini kita bangun dengan tepat, membangun sesuatu yang bisa menguatkan roh kita, maka roh ini akan membuat kita tetap hidup. Firman Tuhan pernah katakan begini saudara, bahwa ketika orang benar mati, maka dia tidak mati, tapi dia akan tetap hidup. Karena apa? Rohnya tetap hidup di dalam Tuhan, yaitu hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin.
Siapa di sini mau menguatkan rohnya? Coba saya minta lambaikan tanganmu, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan roh kita, maka saudara, kita akan hidup, dikatakan di sana. Hidup artinya selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara, ada pepatah yang bilang begini, saudara, yang sering kita dengar dan mungkin kita iya benar juga, tapi keliru, saudara. Bukan salah, cuman keliru. Podo aja, Pak. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Loh, kebalik, saudara. Itu filosofi duniawi. Tapi Tuhan katakan di dalam roh yang kuat terdapat jiwa yang kuat dan tubuh yang sehat. Amin. Roh ini sangat menentukan jiwa dan tubuh kita. Saudara, bagaimana seseorang bisa ambruk, seseorang bisa stres, seseorang bisa kecewa, seseorang mudah putus asa. Karena apa, saudara? Rohnya lemah ternyata. Sekalipun orangnya kaya, orangnya berotot, mungkin orangnya mampu secara finance, tetapi kalau rohnya lemah, saudara, maka yang fisik itu tidak ada arti apa-apanya. Saya di sini sangat suka ya, saya selalu akan bagikan ketika Tuhan ingatkan dalam diri saya. Bagaimana Daniel? Daniel ada di pembuangan. Mentalnya sudah dijatuhkan, kamu budak. Bukan hanya itu, saudara. Kemudian dia pasti pergerakannya dibatasi. Dan derajatnya diturunkan, saudara. Tapi Daniel, saudara, menjadi orang yang luar biasa. Daniel 6 ayat 4, saya bacakan ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Katakan bersama saya, roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Saudara bayangkan, maaf kalau di sini boleh dibandingkan. Di sini yang punya karyawan, ya. Ternyata karyawan saudara itu punya satu roh yang luar biasa. Dan mungkin katakanlah bupati di tempat ini. Bukan memandang bosnya, tetapi memandang karyawannya. Karena apa? Ternyata karyawanmu itu luar biasa. Saya akan angkat dia menjadi sekda, umpamanya, saudara. Saudara pasti heran-heran. Apa istimewanya? Dan tidak mungkin. Tapi ini benar-benar terjadi, saudara. Kepada Daniel, seorang budak yang dipekerjakan, seorang yang ditekan, seorang yang tidak bisa untuk bisa melampaui derajatnya, saudara, dalam lingkungan kerajaan. Karena banyak pesaingnya. Orang-orang di Babel juga pandai-pandai pasti, tidak kurang-kurang, saudara. Tetapi ada sesuatu yang menarik hati raja, saudara. Bahwa orang ini punya roh yang luar biasa, melebihi daripada para petinggi, para pejabat. Wow, ini kan satu keanehan. Dan saya, saudara, melihat, jangan lihat Daniel ini seorang yang berpakaian mungkin seperti kerajaan, warga kerajaan yang ada di Babel waktu itu. Seperti panglima yang gagah perkasa. Dia seorang yang sederhana. Karena memang ditempatkan di tempat yang paling bawah sebagai budak, saudara. Namun apa yang terjadi, saudara? Raja benar-benar memperhatikan ada kelebihan. Yaitu apa, saudara? Dia punya roh yang luar biasa. Amin. Apa rahasianya? Kita lihat. Daniel 6 ayat 11. Perhatikan ini, kita baca baik-baik ya. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada terbuka tingkap-tingkap yang terbuka. Maaf, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Wow, apa rahasia sehingga sesuatu yang luar biasa ada di dalam kehidupan Daniel? Dia berdoa, dia datang kepada Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, saudara. Inilah yang menarik perhatian raja waktu itu. Dan memang terbukti, saudara, orang yang dekat Tuhan pasti serupa dengan Tuhan.
Di sini roh yang luar biasa bukan, sekali lagi bukan soal pamer-pamer. Wah, pandai dalam melayani, pandai menyanyi gitu kan. Pandai khotbah gitu kan. Kemudian pandai apa lagi saudara? Pandai main musik. Tidak bicara soal itu. Tapi di sini roh yang luar biasa artinya punya daya tahan seperti tadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Punya kuasa. Punya sesuatu yang memang benar-benar saudara bukan berbicara tentang keahlian saja. Roh yang luar biasa ini berbicara tentang bagaimana dia punya daya tahan, sabar, amin, rendah hati saudara. Dia orangnya saudara punya etika yang sangat luar biasa. Jadi bukan soal nanti Daniel numpang tangan orang sembuh geblak, woi roh yang luar biasa, tidak dilihat itunya saudara. Tapi bagaimana dia bisa membawa dirinya saudara untuk tetap bertahan, untuk tetap saudara hidupnya serupa dengan Bapanya, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah hari ini saudara. Itu roh yang luar biasa. Jadi saudara, saya rindu di tempat ini saudara, kita tetap setia kepada Tuhan. Itu roh yang luar biasa, amin. Kita tidak mudah kecewa dengan apa yang kita alami. Itu roh yang luar biasa. Kita sabar ketika orang mungkin saudara kejam sama kita. Itu roh yang luar biasa saudara. Bahkan kita bisa menjadi berkat. Waduh, ternyata Ko Edi gitu ya. Ketika dibully sama teman-teman satu kantornya, dia tetap tersenyum, bahkan dia memberkati orang-orang yang mungkin menghina dia. Itu roh yang luar biasa saudara. Dan itu ada dalam diri saudara dan saya. Coba tunjuk teman sebelahnya, punya roh yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, ini perlu kita miliki. Ketika saudara hari ini memutuskan untuk lebih dekat lagi menjalin hubungan dengan Tuhan, saya percaya saudara, kebenaran itu akan hadir senantiasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya daya tahan. Sehingga kita juga bisa menjadi saksi saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ayo apapun keadaan kita, kalau kita hari ini menghadapi tekanan, justru Tuhan ingin begini saudara, kita membangun kekuatan inner kita, di dalam kita. Saya hari-hari ini juga mengisi dengan olahraga fisik saudara. Tapi saya tidak mau saudara untuk kehilangan hubungan saya dengan Tuhan. Ya, saya akan tetap menjaga hubungan saya dengan Tuhan. Di sini ada doa pagi. Mungkin kita bisa berdoa di rumah, enggak apa-apa saudara. Tetapi yang intinya begini saudara, ayo tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan abaikan ini saudara. Hari-hari ini kita butuh Tuhan. Kita tidak akan bisa berjalan sendiri. Dan bonusnya ketika saudara bangun hubungan dengan Tuhan, maka roh yang luar biasa itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, yang kedua saudara, jangan mudah menyerah. Katakan bersama saya, jangan mudah menyerah. Bilangan 14 ayat 24 ini ayat yang cukup terkenal. Ya, saya petik saja saudara satu ayat. Jadi antara Yosua dan Kaleb dan ke-10 pengintai lain. Ada sesuatu yang menarik di sini. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara yang kasih Tuhan, janji Tuhan akan tergenapi ketika kita punya jiwa seperti Kaleb. Tantangan besar di depan. Ada sesuatu yang memang sudah bisa diprediksi bahwa ini sesuatu yang sulit di depan. Tetapi saudara, yang dibangun dalam kehidupan Yosua dan Kaleb adalah kehidupan yang pantang menyerah. Tidak mudah putus asa saudara. Saya pernah di sini bagikan. Mungkin keadaan kita hari ini saudara seperti benang kusut. Untuk memulai, untuk memulihkan, untuk menyelesaikan seperti tidak mungkin. Tidak mungkin. Benangnya terlalu kusut, tidak bisa diuraikan sama sekali. Itu memang keadaan kita hari-hari ini, termasuk saya. Tuhan, bagaimana Tuhan menyelesaikannya? Tidak mungkin rasanya keadaan saya seperti ini.
ekonomi saya seperti ini, rumah tangga saya seperti ini, anak-anak saya seperti ini, suami saya seperti ini, istri saya seperti ini, orang tua saya seperti ini. Tidak mungkin Tuhan untuk diselesaikan. Kami bingung. Banyak orang berkata begitu, saudara. Saudara, kita harus punya spirit never give up. Tidak mudah menyerah, saudara. Yosua dan Kaleb, saudara, diperhadapkan dengan tantangan yang nyata. Benar-benar mereka lihat, bukan gambaran samar-samar lagi. Tapi nyata, saudara. Mereka ibaratkan raksasa melawan belalang. Mending raksasa lawan kurcaci. Kalau kurcaci kan masih ada yang bisa dilakukan. Tapi ini raksasa dengan belalang. Diinjek aja udah selesai, saudara. Tapi mereka punya spirit yang pantang menyerah, saudara. Yang tidak mau diintimidasi oleh keadaan. Keadaan aja sudah bisa mengintimidasi, saudara. Bisa orang lain juga mengintimidasi. Karena apa, saudara? Waktu mereka memberikan laporan, ternyata, saudara, rakyat atau bangsa Israel, saudara, mengatakan tidak mungkin kita kalahkan. Jauh lebih banyak mereka berkata demikian. Sudah lihat fakta, dibantu lagi dengan suara-suara negatif. Rasanya tidak mungkin. Tapi mereka punya spirit yang luar biasa, saudara. Yaitu mereka pantang menyerah. Tahu ada sesuatu yang besar, yang sulit untuk dihadapi. Tapi mereka katakan, kami bisa mendudukinya. Wow, ini kan luar biasa, saudara. Dan Tuhan akan bekerja dengan orang-orang seperti ini. Kalau saudara mulai menyerah, saudara mulai putus asa, maka hilanglah iman kita. Dan Tuhan juga susah, saudara, untuk turut ikut menolong kita. Karena apa? Kita sudah pesimis terlebih dahulu. Kita sudah menyerah sebelum bertanding, saudara. Tuhan mau kita lawan terus. Amin. Kita hadapi terus, saudara. Jangan menyerah. Saya menghadapi banyak raksasa-raksasa di depan saya. Tapi saya tidak mau menyerah, saudara. Karena inilah hidup. Life must go on. Hidup terus berjalan, saudara. Jangan sampai menyerah. Katakan teman kanan kirimu, jangan menyerah ya. Haleluya. Nah, saudara, di sini ada sedikit yang saya petik, saya simak, saudara. Ada tulisan mengatakan begini. Jika salah itu bisa diperbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi ketika kamu menyerah, maka selesailah sudah. Ya, kalau salah bisa diperbaiki. Gagal, dicoba lagi. Tapi kalau sudah menyerah, selesailah sudah, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sudah menaruhkan Roh Kudus untuk memberikan spirit of boldness. Atau roh keberanian, saudara. Ingat, kalau kita hadapi sendiri pasti tidak bisa. Maka kita butuh Roh Kudus untuk menghadapi tantangan. Sudah nyata, Pak, di depan sulit. Tapi saya tidak mau menyerah. Itu berarti begini, saudara. Roh yang ada dalam diri saudara dikuatkan oleh Roh Kudus untuk memperkatakan hal-hal yang tidak mungkin. Memang tidak mungkin, memang mustahil, memang tidak bisa. Tapi kalau kita punya spirit never give up, saudara, maka, saudara, Tuhan menjanjikan bahwa akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan perhatikan, keturunannya akan memilikinya. Saudara, kalau saudara berani menghadapi masa depan yang begitu sulit hari-hari ini, Tuhan berjanji begini, saudara, kamu akan masuk ke sana. Kamu akan lolos, kamu akan bisa. Kamu akan bisa untuk mendapatkan sesuatu di balik kesulitan itu. Sebab Tuhan katakan begini, saudara, kutuk sudah diubah menjadi berkat. Amin. Duka cita menjadi sukacita, kain kabung menjadi tari-tarian. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ingat janji Tuhan. Pegang itu, saudara. Nah, di sini ada kata berserah versus menyerah. Beda ya, berserah sama menyerah. Aku berserah. Bukan aku menyerah, bukan, saudara. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saya dapatkan gambar ini, saudara. Bahwa berserah itu sifatnya aktif, bukan pasif. Ini contoh, masalah ini pasti akan segera berlalu. Itu berserah.
Tapi kalau menyerah beda, sifatnya pasif, saudara. Dia pasti akan ngomong gini, ruwet nih, ruwet banget, pengen rasanya kabur ke luar negeri. Itu orang menyerah. Pengen rasanya lari dari kenyataan. Itu menyerah, saudara. Menangis boleh. Siapa di sini sering menangis hadapi masalah? Saya yang paling angkat tangan, saudara. Betapa memang berat hidup ini. Tapi saudara, menangis boleh, menyerah jangan. Ingat saudara, ketika kita menangis dalam Tuhan bukan berarti cengeng. Bukan. Karena memang kita sadar kita betul-betul tidak mampu. Benar-benar tidak mampu. Sehingga waktu kita hadapi Tuhan, saya sering hadapi itu saudara. Waktu saya berdoa, saya menangis. Saya sering kali menangis kalau saya berdoa. Karena apa? Memang apa yang saya hadapi berat sekali, sangat berat. Dan tidak mungkin. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, tangisan itu saudara diubah Tuhan menjadi sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Menjadi satu kekuatan. Kemudian lelah boleh. Siapa di sini lelah? Hadapi persoalan, kerja berat, berkeringat, capek ya. Bangun pagi saudara, dari jam 4 kerja terus gitu kan. Doa kerja terus, lelah rasanya saudara. Cimeling ya. Capek, Kocinsi, Kopocing semuanya, Pak Haryono dan keluarga. Sini ada Pak Yohanes, haleluya. Capek ya, ini orang-orang pekerja keras semuanya saudara. Bu Muji sudah buka warung. Pak Yohanes apalagi, waduh. Itu bangun jam 4 sampai pulang jam 10. Pak Michael, wah semuanya. Pak Iwan, ya, Kocai, wah semuanya di sini ya. Luar biasa sekali saudara. Orang-orangnya benar-benar mau bekerja. Kita memang lelah saudara. Tapi jangan pernah menyerah. Amin. Coba katakan kanan kiri. Dan beri kekuatan mereka. Katakan saudara. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Capek saudara, capek. Betapa memang hidup ini seperti itu. Tapi saudara, kita tidak boleh menyerah. Saya percaya saudara, kalau kita punya spirit seperti Kaleb, Yosua dan Kaleb ini, maka saudara, kita akan menjadi orang-orang yang semangat terus dalam Tuhan. Ibadah tetap semangat, doa tetap semangat, ya, melayani tetap semangat saudara. Komsel tetap semangat, karena apa? Tuhan, aku tidak mau menyerah dengan keadaan. Aku mau menguatkan rohku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, yang ketiga, ya, ini ada kurang lebih 69 poin ya yang saya bagikan. Enggak, saudara, kelamaan nanti. Cukup 3 saja, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Nah, bangkit kembali dan fokus ke depan. Ya. Ada banyak saudara hal-hal peristiwa yang mungkin membuat kita ini kesal, putus asa saudara, kegagalan. Kita sudah mau capai target, ternyata belum bisa. Kita sudah prediksi hasilnya seperti ini, belum juga tercapai. Namun Tuhan mau katakan begini saudara, kita bangkit kembali dan fokus ke depan. Kita baca sebuah kisah, saya baca dengan cepat saja. Dalam Matius pasal 15 ayat 21 dan seterusnya. Tentang perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus, baik-baik sini perhatikan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, peristiwa ini benar-benar
peristiwa yang langka dan harus kita tiru. Bagaimana seorang wanita, saudara, saya hitung di sini, Yesus menolak 3 kali. Murid-muridnya juga nambah-nambahin, pergi kamu, gitu kan saudara. Ketika seseorang, saudara, seperti halnya perempuan ini, Yesus sendiri bukan menolak, ya dia pasti menguji iman kita. Sama seperti kita hari ini. Dia katakan yang pertama begini saudara, tetapi Yesus menjawab, tapi Yesus tidak menjawab sama sekali. Hari ini saudara mungkin kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak dengar gitu loh ibaratnya. Tidak menjawab apa yang menjadi doa kita. Lalu apa perempuan ini stop sampai di situ saudara? Tidak. Dia bangkit kembali saudara. Oh baru ujian pertama. Kemudian di sana murid-muridnya saudara meminta bahwa suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, waktu perempuan ini dengar itu saudara, saya diusir, saya tidak dianggap. Kalau dia menuruti perasaannya, menuruti kedagingannya saudara, dia pasti pergi. Tapi karena dia fokus dan dia mau bangkit, dia ngotot sekali saudara. Ngotot sekali orang ini. Nah, adakah kita punya spirit seperti perempuan ini? Yang tanpa henti-henti. Saya punya pergumulan, saya harus datang kepada Tuhan. Saya harus rajin berdoa, saya harus dekat dengan Tuhan. Tapi belum dijawab, belum diperhatikan. Bahkan saudara tidak dianggap sebagai orang yang tidak ada di depan mata. Ini menyedihkan sekali saudara. Bagi perempuan itu, tapi dia tidak mau larut dalam perasaannya. Banyak sekarang orang-orang istilahnya baper, bawa perasaan. Ya, datang ke gereja tidak disalami, baper gitu kan saudara. Datang ke gereja disinggung, baper. Lihat perempuan ini saudara. Kemudian yang selanjutnya, Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya rindu saudara di sini punya spirit seperti wanita ini, bandel gitu saudara, untuk datang, bukan datang bandel untuk berbuat dosa ya. Benar-benar saudara, aduh, pokoknya enggak peduli kata orang. Enggak peduli apapun yang terjadi dengan kehidupan saya. Saya mau fokus, saya mau bangkit terus, apapun yang terjadi. Dan kemudian saudara, perempuan itu terus mendekat dan berkata, tolonglah aku. Nah yang 9 ini lebih parah lagi saudara. Yesus katakan begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau ada orang misuh kepada kita, banyak kan kalau di istilah Jawa itu, kalau di Bali ada juga saudara. Maaf, disebutkan hewan itu saudara. Itu kamu, waduh tersinggung saudara. Karena apa saudara, harga diri loh. Saya dibilang anjing, memang saya anjing. Ini sindiran atau yang cukup menurut saya ini saudara, ujian yang sangat berat, kasar. Harapan daripada atau anggapan dari murid-murid Yesus dan orang sekitarnya, ini orang ini pasti mati nih. Pasti sudah finish, enggak mau lagi datang deh. Ini yang kesekian kali, 3 kali. Bahkan Yesus jemprotnya itu saudara, dengan kata-kata maaf agak kasar, sekalipun halus. Tapi itulah di mana gambaran peristiwa ini saudara memberikan contoh kepada kita. Sampai kepada titik saudara di mana harga diri kita dijatuhkan. Saya pernah mengalami ini saudara, dan sering juga. Sampai titik saudara di mana kita tidak dianggap. Tapi inilah saudara, seorang perempuan di mana dia fokus. Fokusnya apa saudara? Saya lihat di sini kenapa kok dia mau berjuang? Sebab dia fokus kepada anaknya yang sakit. Dia pingin anaknya sembuh. Nggak apa-apa deh, aku yang menderita, aku dihina-hina. Aku pingin mendapat mujizat. Aku pingin aku diangkat Tuhan, hidupku berubah. Saudara, kalau saudara dan saya fokus kepada hal ini saudara,
Dan aku mau Tuhan menolong aku. Aku cari Dia. Saudara yang kasihan Tuhan, maka Tuhan berkata begini, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara, dalam kehidupan saya juga saudara, ada banyak hal yang memang menjadi impian gitu kan. Menjadi sesuatu yang bisa, aduh Tuhan kapan saya dipulihkan, aduh Tuhan kapan saya bisa mendapatkan anugerah yang Tuhan berikan. Ternyata caranya seperti ini saudara. Sesuatu yang berat yang memang teman saya pernah sekali bercanda gitu saudara. Bercanda sering dicandak diguyonin gitu ya. Dengan hal yang negatif. Satu kali saudara. Satu kali. Seseorang ini menghina anaknya. Dia langsung marah saudara. Saya boleh dihina. Tapi Pak, kalau anak saya dihina, saya tidak akan terima. Anak saya Pak, masih kecil dihina, saya tidak mau. Saya tidak terima. Satu, kalau dia masih berbuat seperti itu, saya akan buat perhitungan. Yaitu orang yang memang mencintai anaknya. Ini contoh saja saudara. Nah perempuan ini juga saudara, mati-matian fokus supaya anaknya sembuh saudara. Ayo saudara, apa yang menjadi fokus kita hari ini? Jangan menjadi orang-orang yang baperan gitu kan. Jangan menjadi orang-orang yang cengeng, yang putus asa, yang mudah kecewa saudara. Sebab kita mau fokus kepada hal yang besar yang Tuhan sediakan. Amin. Fokus kepada kehidupan yang kekal, di mana Tuhan sediakan buat kita saudara. Ibu ini saudara tidak mau kehilangan keselamatannya, tidak mau kehilangan mujizat, tidak mau kehilangan sesuatu yang memang dari dulu diharapkannya saudara. Hanya gara-gara ditolak, hanya gara-gara dihina, hanya gara-gara persoalan kecil saudara. Dia mungkin kecewa, tapi dia tidak lakukan. Karena apa saudara? Dia mau bangkit dan fokus kepada Tuhan. Hari ini saudara, apa yang menjadi persoalanmu? Mungkin begitu berat, belum dijawab oleh Tuhan. Ujiannya baru sekali, sudah putus asa. 2 kali, lebih parah lagi putus asa. Sampai 3 kali, bahkan ini 4 kali saudara. Sampai harga dirinya saudara tidak dianggap. Tapi dia benar-benar tetap mencintai Tuhan. Amin. Tetap datang kepada Tuhan saudara. Inilah yang Tuhan kehendaki di masa-masa akademi corona ini kita lakukan. Amin. Ini masanya kita melakukan dan mencontoh saudara. Seperti wanita ini. Ayo. Jangan hanya gara-gara saudara persoalan-persoalan kecil kita putus asa. Kita menjauh daripada Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Saya percaya saudara ketika kita mau menjadikan roh kita kuat, maka yang pertama yang kita bangun adalah roh kita kuat. Ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Doa, ibadah, bersekutu dengan orang-orang seiman untuk menyembah Tuhan. Seperti tadi Pak Arifin katakan, hidup dalam pujian dan penyembahan saudara. Itu yang bisa kita lakukan. Sehingga roh kita menjadi kuat, bukan hanya fisik kita. Dan kemudian jangan mudah menyerah. Dan selanjutnya adalah kita harus bangkit dan mulai fokus ke depan. Ya, untuk satu kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Ingat saudara, Tuhan ini berjanji bukan akan menyediakan, tapi sudah menyediakan buat kita. Sudah menyediakan mujizat, sudah menyediakan yang terbaik, kesembuhan. Tinggal kita menjalaninya sampai itu benar-benar terjadi saudara. Sebab Tuhan bukan pendusta. Dia tidak pernah berbohong. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ini lagu lama ya. Kuatan di hidupku. Semuanya. Ku dapat dalam Yesus. Katakan. Dia tak pernah tinggal setia.
Katakan berseru. Berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu, seluruh hidupku takkan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Katakan sanggup pulihkan. Haleluya. Keadaan dalam tangan-Mu, seluruh hidupku takkan goyah, selamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, dan firman-Mu tercatat, terukir di hati kami Bapa. Hari-hari ini kami membutuhkan kekuatan, sehingga kami tidak lemah, kami tidak mudah putus asa, kami tidak mudah untuk menyerah Tuhan. Kami tetap fokus kepada Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau membangun hubungan lebih erat lagi dengan Tuhan. Hari ini kami mengerti bahwa selain daripada Roh-Mu yang menguatkan kami, tidak akan bisa menopang kami kecuali Roh Kudus-Mu. Kuatkan roh kami dengan kami membangun hubungan dengan Tuhan terus. Dan kami akan mengambil waktu-waktu seperti halnya Daniel. Di tengah kesibukannya, di tengah masalah yang dihadapinya, di tengah ujian dan pencobaan yang berat, Daniel tetap datang kepada Tuhan. 3 kali sehari dia menengadahkan wajahnya ke langit berdoa serta memuji-muji Tuhan. Dia menyempatkan waktu buat Tuhan. Hari ini pun Tuhan, kami mau mengambil bagian, entah itu dalam ibadah di tempat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan, di tempat kerja, kami tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dan selanjutnya kami punya spirit tidak punya menyerah, seperti halnya Yosua dan Kaleb. Demikian juga Tuhan, kami mau bangkit kembali dan fokus Tuhan. Bukan fokus kepada masalah kami. Kami tidak mau memandang masalah kami dari sudut pandang kami, namun kami mau memandang masalah kami dari sudut pandang Tuhan, bahwa setiap apa yang kami alami di hadapan-Mu Tuhan kecil. Terima kasih Tuhan. Tolong umat-Mu yang menghadapi ujian persoalan hari ini. Engkau sudah memberikan contoh jalan keluarnya. Kami percaya kami akan lakukan ini, dan kami akan terus berjuang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas pelayanan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Herman Lipi, yang telah melayani ibadah hari ini dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak, dan segala sesuatunya. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan buat kami lewat hamba-Mu yang luar biasa, Pak Herman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Wow, kita tepuk tangan. Sukacita dulu dalam Tuhan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semuanya. Aku diberkati, Semuanya. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan Atas bagiku. sempurna. Amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, atas sempurna. Amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Haleluya. Mari terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin.